Sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata berjudul Hotel Mumbai tahun 2018 akan menceritakan tentang pengalaman para pelayan hotel yang melindungi tamu mereka dari kepungan sekelompok kriminal bersenjata. Seperti apa ketegangan dan pengorbanan mereka? Langsung saja pasang handsfree, metiskan posisi rebahan kencangan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok teroris yang beranggotakan 10 orang tengah dalam perjalanan menuju pelabuhan Mumbai yang setelah mendengar instruksi dari seseorang di balik telepon, si ketua bernama Kitagel Saja Mohan segera memerintahkan rekannya berpencar ke berbagai tempat dengan menaiki sebuah taksi. Dan kisah akan berfokus pada seorang pelayan hotel bernama Arjun sedang bersiap sambil mengemasi barangnya untuk bekerja. Hingga setelah persiapan selesai, Arjun yang tidak menyadari jika salah satu sepatunya terjatuh pun berpamitan pada sang istri yang kini sedang hamil dan segera berangkat menuju hotel saat itu juga. Bye. Bye, Bolo. Sementara di Hotel Taj Mahal sendiri kini sedang kedatangan tamu VIP dari keluarga bangsawan keturunan Amerika bernama David, ditemani istrinya yang bernama Zahra dan anak laki-lakinya yang diasuh oleh seorang wanita bernama Sally, di mana kedatangan mereka disambut hangat oleh para staf hotel di sana. And so please, if you'd follow me. Di saat yang sama, Arjun yang baru menyadari jika sepatunya tertinggal pun terpaksa harus bekerja dengan hanya menggunakan alas kaki saja, di mana seorang kepala koki bernama Oberoi yang dikenal sangat teliti pun langsung menyuruh Arjun pulang setelah melihat penampilannya yang dianggap sangat tidak profesional. Namun setelah Arjun memohon agar tetap bekerja demi biaya lahiran istrinya, Oberoi akhirnya mengalah dan meminjamkan sepatu miliknya. Di waktu yang bersamaan, lebih tepatnya di stasiun CST Mumbai, dua dari anggota bersenjata terlihat sedang bersiap untuk melakukan penyerangan. Hingga setelah persiapan tersebut selesai, mereka mulai menyerang satu persatu pengunjung secara membabi buta. Imbas dari terjadinya insiden tersebut, stasiun berita lokal mulai menyiarkan terkait adanya penyerangan yang memakan lebih dari 100 korban dan kedua pelaku hingga saat ini masih diburu oleh pihak kepolisian. This is the biggest fear right now in the minds of the police because there was a point where there's Alih-alih berhasil menangkap si pelaku, anggota polisi yang mengejar mereka justru malah diberondong peluru. Hingga setelah para polisi tersebut tewas, kedua pelaku lantas segera mengambil kendaraan polisi yang mereka gunakan untuk menyerang para warga dalam pelariannya. Mendengar jika saat ini hotel akan kedatangan tamu VIP lain, Oberoi lantas memberikan arahan pada bawahannya untuk menyiapkan jamuan spesial, menyuruh seorang pelayan bernama Sanjay untuk memberi minuman berkualitas sebelum tamunya datang. Go! One day, Joan. Thank you, sir. Saat akan membeli minuman itulah, Sanjay yang malah asyik teleponan pun tak sadar jika ia berjalan sampai ke tengah jalan dan perdebakan Sanjay dengan penumpang yang ternyata adalah Mohan cukup menarik perhatian sepasang turis yang sedang makan di sebuah kafe. Namun di tengah asiknya menonton, tiba-tiba ya, akibat dari perkelahiannya barusan, Mohan CS menyerang kafe tersebut dan menghabisi semua orang tanpa pandang bulu, di mana para pengunjung yang selamat pun langsung berlarian untuk mencari perlindungan. Di hotel sendiri, tamu VIP lain yang ditunggu pun akhirnya datang, yaitu seorang mantan pasukan khusus asal Rusia bernama Vasily, yang saat ini sedang makan di dalam restoran hotel sambil memesan beberapa wanita penghibur untuk pestanya nanti malam. Masih di tempat yang sama, Arjun terlihat sedang melayani David dan Zahra yang kini juga makan di restoran. Mendengar David hendak akan memesan beef burger, Zahra yang diketahui merupakan keturunan asli India pun langsung mengingatkan sang suami agar tidak mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan yang mereka anggap suci. They don't have beef here. I'm so sorry, I completely spaced. Karena khawatir, Zahra lantas menelpon Sally untuk memastikan kondisi sang anak yang kini sedang sakit. Sebagaimana orang tua konvensional pada umumnya, Zahra tentu meminta Sally agar segera memanggil dokter pribadi untuk mengobati anaknya. Sure, I'll call you then. But really, we're all good.
Di tengah kesibukan para staf melayani tamu, tiba-tiba saja sekelompok penyintas memaksa masuk ke dalam hotel, di mana pihak keamanan yang tidak tahu kondisi mereka pun menyuruh penjaga untuk memasukkannya, tanpa sadar jika keputusan yang si keamanan ambil merupakan keputusan yang sangat salah karena telah membawa semua orang menuju malapetaka. Tanpa para penyintas itu sadari, Mohan CS atau orangnya sudah menyerang mereka di kafe sebelumnya juga ikut membaur. Dan yang lebih parahnya lagi adalah rekan Mohan yang lain ternyata sudah berada di sana lebih awal sehingga dan ya, untuk yang kesekian kalinya penyerangan kembali terjadi di area lobi hotel, yang mana hal itu tentu membuat para pengunjung sontak panik hingga langsung berhamburan. Bahkan pasangan turis yang sebelumnya berhasil selamat pun kini malah kembali terjebak di tengah kepungan kelompok tersebut. Mengetahui jika lobi hotel sedang ada penembakan, Arjun yang sejak awal masih berada di restoran pun langsung meminta para tamu agar segera merunduk dan mengerahkan mereka semua untuk tetap tenang sambil menunggu pihak hotel berhasil mengkonfirmasi apa yang sebenarnya telah terjadi. Usai menghabisi semua orang di lobi, Mohan CS kini terlihat menyusuri setiap kamar di hotel dengan menyamar sebagai petugas layanan kamar. Mereka mulai menembaki satu persatu para pengunjung di depan pintu kamarnya sendiri, di mana Sally yang masih tidak menyadari jika saat ini hotel dibajak pun masih terlihat santai berbicara dengan Zahra di telepon sampai akhirnya bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi, Sally yang masih menggendong anak Zahra pun segera bersembunyi di dalam lemari setelah melihat si nenek yang masuk dengan kondisi bersimbah darah. Dan tak lama, datanglah dua orang bersenjata yang tak lain adalah Mohan CS masuk ke dalam kamar untuk mencari keberadaan si nenek sehingga takut, cemas, gelisah, dan resah, itulah perasaan yang Sally rasakan saat ini. Di mana liburan yang seharusnya menjadi momen bahagia, justru malah menjadi malapetaka. Masih dipenuhi rasa takut, Sally pun akhirnya menghubungi Zahra untuk menceritakan terkait apa yang terjadi pada dirinya barusan. What is happening? Karena sudah tak tahan harus menunggu lebih lama lagi, David lantas memutuskan untuk menuju kamarnya seorang diri yang setelah ia berpamitan dengan Zahra sang istri, David tak sengaja berpapasan dengan penyintas lain yang sedang berusaha kabur dan meski David memiliki kesempatan untuk melarikan diri, ia tetap bertahan demi menyelamatkan Sally dan anaknya. Sebagaimana seorang ayah yang rela mengorbankan harta, tahta, bahkan nyawa untuk sang anak, David segera menaiki lift yang tanpa ia sadari. Tepat di lantai atas ada Mohan yang sedang menunggu di depan lift. Tak punya pilihan lain, David lantas bersembunyi di balik lemari makanan yang sejak awal rekan Mohan sengaja letakkan di sana. Yang tepat ketika liftnya terbuka, ia dibuat terkejut saat melihat sosok Mohan sedang mengganjal pintu lift dengan lemari yang ada di hadapannya. Hingga ketika mereka sedang sibuk itulah, David bergegas kembali memasuki lemari tersebut dan berhasil menghindari serangan Mohan CS. David lantas segera menuju kamarnya yang berada di lantai 4. Beruntung ia akhirnya tiba di kamar tepat waktu sebelum rekan Mohan berhasil menyusulnya melalui lift yang sama. Akibat huru-hara yang dilakukan oleh sekelompok teroris ini tentu saja membuat seluruh stasiun berita lokal mulai menyoroti terkait penyerangan pada Hotel Taj. Insiden tersebut hingga menelan begitu banyak korban, bahkan pihak kepolisian setempat pun tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu pasukan khusus dari Delhi yang berjarak sejauh 800 mil dari kota Mumbai. Mumbai has no special forces units of its own, meaning tactical units must be sent in from New Delhi. Alih-alih hanya berdiam diri, seorang inspektur bernama kita panggil saja Aceng menyerangkan pada rekannya agar bergerak lebih dahulu dan tak lama setelah Aceng berbicara, ada seorang turis yang meminta bantuan dari balik jendela hotel. Tepat setelah kepolisian berhasil masuk ke dalam hotel, Obero yang saat ini masih terjebak di dapur pun sempat menghubungi Arjun agar membawa para tamu ke sebuah ruangan rahasia. Namun setelah mendengar jika bawahannya yang mengeluh ketakutan, Obero pun tak ingin ambil pusing dan hanya mengajak bawahannya yang masih ingin tetap bertahan demi menyelamatkan para tamu yang masih terjebak. Guest is God, sir. Follow me.
Agar mempercepat proses evakuasi, Arjun lantas segera memberitahu para tamu bahwa sebentar lagi dia akan membimbing mereka menuju sebuah ruang rahasia yang mana di sana sudah ada Oberoi juga yang lain sedang menunggu kedatangan mereka. Chambers is the most secure place in the hotel. It's the fucking Chambers is. Sebelum berangkat melalui tangga layanan, Zahra sempat memberi pesan pada sang suami jika dirinya sebentar lagi akan dievakuasi, di mana David yang mendapat pesan tersebut pun memutuskan untuk menyusul sang istri setelah menyadari bahwa buruknya situasi hotel saat ini berdasarkan siaran di televisi. Dad, you need to calm down. Tak butuh waktu lama, Arjun segera membimbing satu persatu tamu memasuki tangga layanan. Namun tepat setelah ia dan yang lain tiba di dapur, pihak kepolisian justru baru saja tiba di dalam hotel bersamaan dengan anak buahnya. Demi agar situasi bisa lebih kondusif, Oberoi lantas memberikan penjelasan pada seluruh tamu bahwa ruangan yang mereka tempati saat ini merupakan sebuah bar eksklusif yang sangat sulit untuk diretas, sehingga jika mereka tetap tenang dan kooperatif, hal tersebut tentu akan memudahkan pihak kepolisian untuk melakukan proses evakuasi. But please be rest assured, the worst is behind us now. Alih-alih berhasil menemukan para penyintas, kedatangan pihak kepolisian sendiri justru malah lebih dulu diketahui oleh Mohan CS sehingga terhitung sejak penyerangan pertama dimulai, stasiun berita lokal mulai menyiarkan beberapa lokasi terjadinya kerusuhan yang diakibatkan oleh kelompok tersebut seperti stasiun kereta, rumah sakit umum, tempat ibadah, SPBU, kopi shop, dan juga beberapa hotel bintang 5 termasuk Hotel Taj yang kini keadaannya masih dalam pembajakan. Khawatir para tamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, Oberoi lantas menghubungi pihak kepolisian untuk meminta proses evakuasi dipercepat. Belum selesai dengan Pak Polisi, ia malah dikejutkan dengan informasi bahwa ketua tim pasukan anti teror telah tewas diakibatkan karena tertembak saat sedang bertugas. Zahra yang sedang teleponan dengan ibunya pun malah dituduh sebagai bagian dari kelompok bersenjata oleh seorang turis wanita hanya karena dia menggunakan bahasa yang sama seperti para kelompok bersenjata. You're talking that language. Shut up. Walk away. Selain Zahra, Arjun pun tak luput dari kecurigaan si turis, bukan tanpa alasan. Berdasarkan bahasa dan style yang Arjun gunakan, orang awam pasti akan mengira jika hal itu benar adanya, sehingga Arjun yang tak ingin ada kesalahpahaman pun lantas menghampiri si turis untuk menjelaskan siapa dia dan alasan kenapa berpakaian seperti ini. This is my pagadi. Masih belum puas dengan semua yang telah dilakukan, Mohan CS malah semakin membrutal dengan mengancam staf hotel untuk melakukan panggilan palsu pada setiap tamu yang masih bersembunyi di kamar untuk kemudian menghabisi siapapun yang berada di dalam kamar tersebut. Ketika Arjun, Oberoi juga para tamu lain yang sedang bersembunyi di bar, tiba-tiba saja mendengar suara ketukan dari luar yang sontak membuat semua orang panik. Meski awalnya para tamu sempat melarang Oberoi membuka pintu, namun setelah mendengar jika seseorang di balik pintu tersebut adalah salah satu staf hotel, ia lantas menyuruh si staf bersama para tamu yang dibawanya agar segera masuk ke dalam. Oh my God, Prabha. Oberoi yang khawatir setelah mengetahui ada seorang turis wanita yang terluka, lantas meminta bantuan pada siapapun tamu yang mampu mengobatinya. Namun karena luka yang diderita cukup parah, maka Arjun yang menyadari hal tersebut pun lekas meminta izin pada Oberoi agar dirinya diperbolehkan membimbing si turis keluar dengan harapan nyawanya masih bisa terselamatkan. We can't just let her die here. Okay. Belum turun satu lantai acan, si turis keburu lemas akibat terlalu banyak mengeluarkan darah, di mana Arjun yang tak ingin usahanya sia-sia pun hingga nekat melepaskan ikat kepalanya yang digunakan untuk menutup pendarahan. Kehadiran Aceng dari rekannya sontak membuat Arjun seketika panik, apalagi sikap Arjun yang hanya diam saat ditanya tentu membuat Aceng merasa curiga. Namun di tengah keributan tersebut, si turis yang juga ikut-ikutan panik justru marah keluar dari tangga layanan sehingga setelah berhasil menghabisi si turis, Mohan lantas mendapat perintah dari seseorang di balik telepon agar mencari para tamu berkewarganegaraan US untuk dijadikan sandera. Tepat di tengah pemberitaan mereka itulah, tiba-tiba
Naas, David yang sebelumnya sudah berencana untuk menyusul Zahra di ruang rahasia, kini malah harus berhadapan langsung dengan Mohan tepat setelah dirinya berhasil menyembunyikan Sally dan sang anak di dalam sebuah lemari. Belum selesai dengan itu, Sally yang sebelumnya bersembunyi di lemari kini malah terjebak lantaran pintu lemari yang tidak bisa dibuka dari dalam. Sementara untuk David sendiri akhirnya ditempatkan di salah satu kamar untuk menjadi sandera yang nantinya akan dikumpulkan dengan sandera-sandera yang lain. Disinilah Arjun sekarang berhasil membawa Aceng dan rekannya menuju ruang CCTV yang mana si rekan sempat menghubungi markas untuk meminta personil tambahan, namun karena banyaknya tamu penting, markas utama tentu tidak ingin mengambil resiko besar dan meminta mereka agar menunggu hingga pasukan khusus tiba di Mumbai. ओके सर ये रूम किधर है Yeah, western entrance or ocean room. Entah berasal dari mana suara ledakan itu, namun yang pasti hal tersebut tentu bukanlah petanda baik bagi mereka. Dan benar saja, tiba-tiba ruangan rahasia kedatangan seseorang yang mengaku sebagai polisi. Meski awalnya Oberoi sempat ragu, namun setelah mendapat konfirmasi dari kepolisian mengenai adanya pasukan penyelamat, Oberoi lantas berniat membukakan pintu tepat sebelum akhirnya Arjun memberitahu bahwa seseorang di balik pintu adalah teroris yang sedang menyamar. Tak ingin tinggal diam saat melihat banyak nyawa yang terancam, Aceng dan rekan pun akhirnya memutuskan untuk menuju lokasi dan meminta Arjun agar tetap bersembunyi di ruangan CCTV. तुम यहीं पे रुको अंदर से दरवाजा बंद कर लेना ठीक है Setelah mereka tiba di lokasi, Aceng yang menyadari jika penyerangan hanya dilakukan oleh satu orang pun segera bersiap melakukan perlawanan, namun belum sempat mereka menembak. Dua anggota lain dari kelompok tersebut justru malah menghampiri rekannya dan beruntung Aceng CS akhirnya bisa mengalihkan perhatian kelompok tersebut hingga berhasil menembak salah satu dari mereka untuk kemudian bergegas melarikan diri dari hotel saat itu juga. आप ले मांगे सकते थे Masih di tempat yang sama, karena sebelumnya terkena tembakan, si Mohan yang saat ini diminta agar menjaga sandera yang tak lain adalah David, menyempatkan diri untuk menelpon kedua orang tuanya. Sehingga dari sinilah kita akhirnya mengetahui bahwa alasan pemuda ini melakukan aksi teror hanya karena demi uang semata, juga kepercayaan menyimpang yang telah lama terdoktrin ke dalam diri mereka. अबू मैं करके फोन किया Akibat sepatu yang Oberoi pinjamkan terlalu kecil membuat jari kaki Arjun hingga terluka parah. Namun belum sempat menyalahkan Oberoi, ia tak sengaja melihat jasad Sanjay sudah tewas di depan kamar hotel. Yang mana hal tersebut sontak membangkitkan rasa syukur atas apa yang telah Oberoi lakukan. Karena sebelumnya Arjunlah yang sejak awal meminta untuk melayani tamu VIP hingga akhirnya digantikan oleh Sanjay. Sementara itu Zahra yang sudah tak bisa bertahan lebih lama lagi menuliskan surat wasiat untuk anak-anak juga suaminya. Dengan fakta bahwa Zahra masih belum mengetahui David yang sedang disandra pun memutuskan untuk keluar dari ruangan rahasia di mana Oberoi yang sempat menahannya justru disalahkan oleh alotnya upaya evakuasi dari pihak kepolisian. Tak punya pilihan lain, ia pun akhirnya mengalah dan membiarkan beberapa penyintas pergi termasuk Zahra dan juga Pasili. We'll be praying for you, sir. Di tengah upaya pelarian, Zahra yang khawatir dengan kondisi sang anak akhirnya memisahkan diri dari para penyintas lain. Di mana Pasili yang menyadari hal tersebut pun lantas segera mencoba untuk mencegah upayanya. This is stupid. Go. I'm getting back, baby. Akibat dari tindakannya sangat ceroboh tentu membuat para penyintas lain tewas setelah diberondong peluru oleh Mohan CS. Sementara untuk Pasili dan Zahra, mau tak mau harus mengikuti kemana mereka dibawa saat ini. Setibanya di salah satu kamar hotel, Zahra yang terkejut melihat sang suami ternyata sedang disandra pun lekas menanyakan terkait keberadaan anak mereka saat ini. Namun karena situasi yang sangat tidak memungkinkan, David menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut demi keselamatan mereka berdua. ओ हॉली हाथ Setelah berjam-jam di kota Mumbai menghadapi situasi mencekam, stasiun berita lokal akhirnya menyiarkan keberhasilan pihak kepolisian dalam menangkap salah satu dari kedua pelaku yang sebelumnya sempat membajak kendaraan milik polisi. Dalam proses interogasi, si pelaku bersaksi jika dirinya tidak mengetahui siapa sosok di balik penyerangan ini. Namun yang pasti ia diperintahkan untuk melakukan berbagai penyerangan dan penyanderaan yang nantinya akan ditutup dengan aksi bundir para anggota kelompok bersenjata. खुद दुनिया की दौड़ में आगे हैं
Melihat berita terkait penyerangan yang terjadi di hotel sejak tadi malam, sang istri lantas mencoba menghubungi Arjun sambil berharap suaminya akan baik-baik saja. Namun situasi justru berbanding terbalik lantaran aksi Mohan CS semakin anarkis dengan membakar setiap sudut ruangan di hotel hingga memaksa para penyintas keluar dari persembunyian mereka demi menyelamatkan diri dari kepungan api yang kian membesar. Sadar jika rute pelarian yang diambil para penyintas sangat berisiko, Arjun yang sejak awal masih memantau dari ruang CCTV pun segera menuju lokasi untuk mengarahkan mereka semua ke ruangan rahasia. Hingga setibanya di sana, ada salah satu penyintas yang tak sengaja mendengar suara tangisan bayi dari dalam lemari, yang ternyata suara tersebut tak lain adalah tangisan anak Zahra yang masih terjebak bersama Sally. Setelah Arjun, Sally, dan para penyintas lain berhasil tiba di ruang rahasia, Oberoi yang menerima informasi jika saat ini hotel sedang terbakar pun menjelaskan pada semua penyintas mengenai upaya evakuasi yang akan dilakukan sebentar lagi. Namun di tengah persiapan mereka itulah, ada seorang penyintas koplok yang dengan cerobohnya menghubungi pihak media yang sudah barang tentu membuat Mohan CS akhirnya mengetahui di mana lokasi para penyintas berada sekarang. जी भाईजान हाँ जी समझ गया उन्हें जान लग गया Di sisi lain, David yang berhasil membuka ikatan tangannya memberitahu Zahra bahwa anak mereka saat ini sedang terjebak di dalam lemari bersama Sally. Merasa jika Mohan sudah tidak ada, David pun berniat akan pergi dari sana, tetapi ya, David terkena tembakan di bahunya yang membuat Zahra histeris ketakutan. Di tengah momen tersebut, Mohan malah mendengar informasi terkait kaburnya para penyintas, sehingga ia harus menghabisi Sandra terlebih dahulu agar bisa segera mengejar pelarian mereka. Saat akan menghabisi Zahra itulah, Mohan sejenak menghentikan aksinya karena mengetahui jika Zahra adalah salah satu orang yang merupakan keturunan dari leluhur mereka, sehingga karena hal tersebutlah yang melatar belakangi kenapa dia lekas meninggalkannya begitu saja. Karena khawatir dengan kondisi anaknya yang masih terjebak bersama Sally, Zahra yang baru tiba di lokasi hanya mendapati barang-barang yang ditinggalkan dalam lemari. Sementara untuk Sally sendiri, rupa-rupanya saat ini sedang melarikan diri bersama penyintas lain melalui tangga layanan yang dipandu oleh Oberoi dan juga Arjun. Setelah Mohan CS tiba di depan ruang rahasia, mereka mulai meledakkan pintu dengan menggunakan sebuah granat yang mana hal tersebut membuat semua orang sontak panik hingga ketika salah satu dari mereka mendapati para penyintas sedang melarikan diri, Oberoi lantas segera menutup pintu keluar saat itu juga. Bertepatan dengan kedatangan pasukan khusus yang mulai melakukan operasi penyelamatan, para penyintas masih berjuang mati-matian demi bisa melarikan diri dari Mohan CS yang saat ini sudah berhasil membobol pintu keluar sehingga meski banyak dari mereka yang tewas saat menuruni tangga, Arjun yang berhasil tiba di koridor lantai bawah pun lantas segera membimbing para penyintas yang selamat keluar dari hotel, tepat sebelum akhirnya Mohan CS tiba di lokasi dan kembali memicu kepanikan di tengah upaya tersebut. Beruntung, pasukan khusus datang tepat waktu untuk menyelamatkan para penyintas termasuk Arjun CS. Dan setelah semua benar-benar berhasil keluar dari hotel, Oberoi berterima kasih pada Arjun atas kebaikannya dalam membimbing para penyintas hingga akhirnya mereka semua bisa selamat seperti saat ini. Zahra sendiri kini telah dievakuasi oleh tim penyelamat yang menjemputnya melalui jendela hotel. Hingga setelah proses evakuasi selesai, ia pun akhirnya kembali bertemu sang anak dan juga Sally yang berhasil selamat. Sambil mengenang kepergian sang suami, Zahra hanya bisa menangis dan bersyukur atas keselamatan anaknya. Mohan yang menyadari jika saat ini hotel sudah dikepung oleh pasukan khusus pun hanya bisa berpasrah ketika dirinya harus berhadapan dengan pasukan militer bersenjata lengkap. Sementara kedua rekannya yang lain juga masih dalam kondisi terpojok akibat gempuran peluru dari pihak militer.
Selesai menghabisi seluruh kelompok bersenjata, Arjun lantas kembali pulang untuk menemui sang istri, yang pada momen inilah kita akhirnya menyadari bahwa keberanian dan pengorbanan seseorang tidak hanya terletak pada seberapa besar harta dan tinggi jabatan yang ia miliki, karena pada faktanya Arjun yang hanya merupakan seorang pelayan pun masih menyimpan sisi kemanusiaan besar dalam dirinya, yang hal tersebut sudah pasti adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Tamat, ending yang sangat mengarjunkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kemanusiaan sejati tidak diuji saat situasi tenang, melainkan saat kita memiliki pilihan untuk menyelamatkan diri sendiri, namun justru memilih untuk mengulurkan tangan bagi orang lain. Adios, kurub suuk, rantang Fir'aun.